Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita tentang pesugihan. Dan untuk kisahnya sebuah kisah yang berjudul Budak Tumbal Pesugihan. Sebuah cerita ditulis dari Mang Rifan. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini. Dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Desa Bumirejo. Sinar matahari pagi mulai menusuk mata melalui celah jendela kayu di rumah gubuk sederhana. Hera terbangun dari tidurnya. Dirinya kesiangan gara-gara lelah. Dia bangkit dan menuju ke kamar mandi untuk membasuh wajahnya. Ia melihat jam dinding menunjukkan pukul 6.20. Buru-buru ia membangunkan anaknya untuk berangkat sekolah. "Nak, udah siang. Bangun nak, nanti kamu telat loh," ucap Hera sembari menggoyangkan tubuh anaknya, namun belum ada respon. "Nak, buruan, ibu ini mau masak, nanti keburu kesiangan," ucap Hera lagi, dan semakin kencang menggoyangkan tubuh anaknya itu. Aldi pun menguap terbangun. Ia lalu bangkit dan bergegas pergi untuk mandi. Hera kemudian lanjut ke dapur untuk memasak sarapan mereka. Hera adalah seorang wanita yang sudah berstatus janda karena suaminya sudah meninggal sejak anak mereka berusia 4 tahun. Dikarenakan menderita sakit komplikasi dan karena tidak ada biaya untuk pengobatan, alhasil suaminya pun pergi meninggalkan dirinya dan juga anaknya. Namun kini Aldi sudah berusia 11 tahun dan sebentar lagi dia akan masuk ke jenjang SMP. Hera tinggal di sebuah rumah gubuk yang hanya berdindingkan papan-papan kayu dan sudah terlihat usang. Karena memang dirinya itu berasal dari keluarga yang bisa dibilang miskin. Di samping merawat anaknya, ia di rumah itu juga tinggal dengan ibunya yang sudah mulai berumur, yakni Bu Siti. Namun meski sudah tua, beliau masih sehat. Bahkan ikut jadi kuli tandur padi di sawah milik orang. Waktu itu Hera kehabisan cabai di dapur, dan ia pun beranjak ke depan untuk memetik cabai yang dia tanam sendiri di halaman. Hera mendapati ibunya ternyata sudah duduk-dudukan di teras dengan ditemani secangkir teh hangat. "Loh, ibu udah bangun dari tadi?" "Udah, Nduk. Tadi pas waktu subuh." "Ibu kenapa ndak bangunin Hera? Hera kan jadinya kesiangan," ucap Hera sambil memetik cabai yang ada di halaman. "Tadi ibu lihat kamu kelihatan capek, Nduk. Jadi ibu gak tega bangunin kamu kepagian." Meski Hera capek, tapi Hera tetap harus bangun pagi, Bu. Kan buat nyiapin sarapan Aldi sama ibu. "Besok kalau Hera kesiangan lagi, tolong bangunin ya, Bu," timbalnya lagi, dan Bu Siti pun hanya mengiyakan permintaan putrinya itu. "Ya udah, tak tinggal lanjut masak, Bu," ucap Hera seraya membawa beberapa cabai yang barusan dipetik dan dilanjut ke dapur. Dan menu pagi itu, Hera hanya memasak tumis kangkung. Setelah keberangkatan si Aldi ke sekolah, Hera kemudian siap-siap hendak pergi ke pasar. Karena dirinya bekerja di toko baju milik orang, Hera pun pamitan sama ibunya. "Bu, Hera pamit berangkat dulu ya. Itu lauk sama nasi udah matang. Barangkali nanti ibu sama Aldi mau makan pas siang," ujar Hera, kemudian menyalami tangan sang ibu. Bu Siti pun mengangguk dan melepas kepergian Hera. Sementara dirinya hendak pergi ke sawah, tempat ia buru, dan baru pulang nanti siang pas Aldi pulang sekolah. Untungnya Aldi bukan anak manja. Biasanya setelah makan siang, ia kemudian main sama temennya sampai sore. Dan karena itulah, Aldi gak merepotkan ibu dan neneknya. Bahkan ia jarang sekali jajan, bukan karena tidak dikasih uang, namun memang dirinya lah yang pengertian sendiri atas kondisi ekonomi mereka yang harus hemat. Setibanya di pasar, Hera lalu bersih-bersih toko sejenak. Dia kerja di situ bersama satu teman karyawan wanita lagi, namanya Hesti. Mereka berdua sudah sejak lama kerja di situ, namun lebih lama Hera dibandingkan Hesti, karena semenjak suaminya meninggal, dirinya lah yang menjadi tulang punggung keluarga. "Hera, kamu udah sarapan belum?" tanya Hesti sambil membuka nasi bungkus yang dibawanya dari rumah. Dan kutebak, ia mungkin lebih kesiangan daripada aku tadi.
Udah Hes, kamu makan aja dulu, ini tokonya tak bersihin aku aja dulu. Dan Hesti pun kemudian buru-buru untuk menyelesaikan makannya, karena sebentar lagi pasti orang-orang sudah pada datang ke pasar. Singkat waktu siangnya usai sibuk melayani beberapa pembeli yang datang ke toko, akhirnya jam rehat pun tiba. Tidak lupa Hesti mencantolkan sebuah tulisan berbentuk papan dari kertas kardus yang bertuliskan toko sedang rehat isoma. Dan setelah itu mereka berdua gantian sholat zuhur di dalam toko itu. Usai sholat selesai, Hesti menawarkan diri untuk membelikan makanan di warung. Dan Hera nitip saja, dia nunggu di toko saja sembari menunggu kedatangan Hesti yang membeli makan siang. Hera duduk termenung sembari menikmati helaian kipas angin yang sedang diputar. Karena memang siang itu hawanya gerah banget. Terkadang di saat dirinya sedang melamun, ia kembali teringat akan masa-masa di mana suaminya masih hidup, di mana segala kebutuhan keluarga ditanggung oleh suaminya semua. Namun begitulah takdir, misteri bagi manusia, sesuatu yang tidak bisa diduga-duga. Dan akhirnya suaminya telah diperkenankan pulang ke Allah terlebih dahulu, meninggalkan keluarga kecilnya. Dan tanpa sadar, Hera telah larut terlalu jauh dalam lamunannya itu. Tapi bukan tanpa sebab, dia jadi sering melamun. Pasalnya beban yang kini ia tanggung sebagai kepala keluarga memang sungguh berat. Dan beberapa tanggungan yang ditinggalkan almarhum suaminya ketika masih hidup dulu. Selang beberapa saat Hesti pun datang dan menegur si Hera yang kelihatan sedang melamun, menghadap ke kipas yang ada di depannya. "Weh, ditinggal bentar malah ngelamun, awas ntar kesambet lo," tegur Hesti, yang ditegur malah justru kaget dengan kedatangan temannya itu. Iya maaf, lagi banyak pikiran nih, maklum." "Ya udah, mending kita lanjut makan aja dah. Ini punyamu, tadi aku sekalian beli es teh di luar, panas banget sumpah hari ini," keluh si Hesti sembari mengubah posisi kipas untuk menghadap dirinya. Setelahnya mereka berdua pun lanjut makan bareng. Dan kemudian ketika jam rehatnya sudah selesai, toko kembali dibuka dan mereka lanjut melayani beberapa pembeli yang datang. Tidak terlalu ramai, hanya biasa-biasa saja. Gaji mereka kerja di situ tidak terlalu besar, hanya berkisar 1,5 juta saja per bulan. Terkadang juga ada pemotongan jikalau penjualan sedang sepi-sepinya. Malam harinya di dalam rumah sederhananya itu, Hera, ibunya dan juga anaknya duduk makan malam bersama, sembari menikmati tayangan dari TV tabung yang jadul yang mereka miliki. Sesekali Hera bertanya tentang kegiatan-kegiatan anaknya di sekolah dan Aldi menceritakan bahwa semuanya lancar-lancar saja. Bahkan katanya akhir-akhir ini Aldi sering mendapatkan nilai bagus sehingga mendapat pujian dari guru-gurunya. Hera pun senang mendengar itu. Begitu juga dengan Bu Siti. Ia bangga punya cucu yang cerdas. Di samping Aldi yang cerdas, dia juga tidak pernah neko-neko, sehingga tidak pernah merepotkan orang tuanya. Bahkan di mana semua teman-temannya sudah pada punya HP sendiri-sendiri yang mungkin digunakan untuk nge-game atau semacamnya. Sementara si Aldi nggak punya sama sekali. Bahkan dia tidak pernah juga meminta untuk dibelikan. Katanya dia belum terlalu butuh. Pernah Hera menawarkannya untuk membelikan HP meski merek yang biasa, namun si Aldi menolaknya dan berkata uangnya lebih baik buat kebutuhan makan saja di keluarga. Sungguh Hera bersyukur sekali, dia yang dulunya mendapat suami yang penyayang, kini sifat itu juga turun ke anak satu-satunya yang sangat ia sayangi. Malam pun semakin larut. Aldi kemudian izin pergi tidur terlebih dulu, meninggalkan ibu dan neneknya yang masih betah menonton TV. Dan setelah anaknya masuk ke kamar, tiba-tiba saja Bu Siti menanyakan perihal sesuatu kepada Hera. "Dok." "Iya Bu," jawab Hera sambil menoleh ke arah ibunya yang kelihatannya hendak menyampaikan sesuatu yang serius. "Gini Dok, soal hutang uang yang dulu kamu pinjam di Juragan Joko yang kamu gunakan untuk berobat almarhum suamimu dulu, apakah sudah kamu cicil Dok?" "Udah Bu, Hera udah nyicil setiap bulan pas Hera udah bayaran dari toko." "Memangnya kenapa ya Bu?" ujar Hera menjelaskan. Memang dulunya ketika almarhum suaminya masih hidup dan sedang sakit-sakitan yang mengharuskan dibawanya ke rumah sakit beberapa kali, namun tidak lama karena faktor uang, hingga kemudian dibawa pulang ke rumah dan dirawat dengan obat seadanya. Dan pada saat ke rumah sakit itulah si Hera terpaksa meminjam uang kepada Juragan Joko sebesar 20 juta rupiah. Awalnya Hera nggak mau,
Karena sebenarnya Juragan Joko ini mempunyai sifat dan watak yang angkuh. Memang dia kaya dan selalu meminjamkan uang kepada orang yang sedang butuh. Namun dia juga mematok bunga di uang yang dipinjamkannya itu. Termasuk si Hera yang nantinya juga harus melunasinya menjadi 25 juta kepada Juragan Joko. Namun apalah daya, kala itu si Hera sedang butuh darurat dan terpaksa meminjam kepada Juragan Joko dan berjanji akan melunasinya secara berangsur-angsur. Tadi siang Juragan Joko datang ke rumah. Dia mau nagih uang itu katanya. Dia nyuruh kamu untuk datang langsung ke rumahnya pas kamu udah ada uangnya, Duk. Oh, kalau itu untuk bulan depan, Bu. Mungkin besok Hera akan datang saja ke rumah beliau. Soalnya Hera baru gajian besok, Bu. Tapi kok tumben ya, Bu? Kok datangnya pas belum waktunya Hera setor? Ucap Hera yang penasaran. Ibu juga ndak tahu, Duk. Maafin ibu ya, Nduk. Gak bisa bantu kamu ngelunasin utang-utangmu itu. Ucap Bu Siti yang merasa sedih. Gak apa-apa, Bu. Lagian ini memang tanggungan Hera, bukan tanggungan ibu. Bagi Hera meskipun gak bisa punya uang banyak, asalkan hutang bisa lunas, Hera gak masalah. Selagi ibu dan Aldi masih bisa makan, Hera juga bersyukur banget. Ucapnya yang kemudian memeluk ibunya dengan hangat. Bu Siti pun terharu. Dia hanya bisa berdoa untuk kesuksesan anaknya kelak. Dia merasa sedih, tidak bisa meninggalkan sesuatu yang berharga untuk anaknya itu. Sekali lagi ibu minta maaf ya, Nduk. Ibu hanya bisa bantu doa supaya kamu dan Aldi kelak jadi orang yang sukses. Ucap Bu Siti yang tanpa sadar, bulir air matanya mulai menetes sembari masih memeluk si Hera. Sementara Hera yang mendengar dari doa ibunya, dia hanya mengaminkannya. Malam itu larut dengan kesedihan, hingga setelahnya mereka memutuskan untuk segera tidur karena sudah lelah. Keesokan harinya seperti biasa, Hera sudah berada di lapak bersama dengan Hesti. Dan hari ini mungkin adalah hari yang ditunggu oleh mereka berdua. Karena pasalnya, nanti siang mereka akan mendapat gaji rutinan per bulannya selama kerja di lapak tersebut. Yang tanpa mereka sadari, ternyata hari ini juga merupakan hari terakhir mereka kerja di situ. Kau ada rencana apa nanti setelah dapat gajian? Mau liburan kah? Enggak, Ra. Kayaknya aku seperti biasa doang. Mau ku tabung saja. Dan sebagian buat kebutuhan sehari-hari. Paling nanti cuma mau beli rice cooker baru. Yang ini udah mulai rusak. Terang Hesti panjang lebar pada Hera. Kala itu waktu menunjukkan sudah pukul 11 siang. Dan nanti setelah zuhur, bos mereka akan datang. Lah, kau sendiri gimana, Ra? Tumben banget tanya gitu. Mau ngajak liburan? Enggak, cuma sekedar nanya saja. Lagian aku juga masih ada kebutuhan lain, termasuk melunasi utang yang kemarin aku pinjam di Juragan Joko. Ucap Hera yang kemudian suasana mendadak hening. Maaf kok jadinya aku ngeluh ya? Ujar Hera yang tidak enak rekannya harus mendengarkan keluh kesahnya. Gak apa-apa, Ra. Kalau misal kamu mau curhat, aku bisa dengerin kok. Daripada kamu sering melamun mulu. Ya tapi aku cuma bisa dengar curhatanmu mulu, Ra. Kalau soal bantu dana, aku ndak bisa, Ra. Ujar Hesti. Hera pun hanya tertawa mendengar hal itu. Ia paham kalau rekan seprofesinya itu sedang bercanda. Namun si Hera nggak jadi cerita tentang keluh kesahnya pada Hesti. Ia tidak enak saja dan juga tidak ingin membebani temannya itu dengan apa yang ditanggungnya selama ini. Ia merasa sudah cukup dirinya saja yang tahu soal betapa beratnya hidup yang ia tempuh, dan tidak ingin melibatkan orang lain. Singkat waktu setelah zuhur, bos mereka pun tiba, dan waktunya penerimaan gaji bulanan. Bosnya itu bernama Bu Atun. Namun ada yang aneh hari ini setelah kedatangan Bu Atun ke lapak. Wajahnya nampak ingin menyampaikan sesuatu yang serius sekali. Dan benar saja, Hesti dan Hera diminta untuk kumpul sejenak seusai rehat zuhur itu. Dan kini mereka sudah kumpul di dalam ruko. Dengan ruko masih ada tulisan sedang rehat siang di papan yang ada di depan ruko. Ada apa ya, Bu? Kok tiba-tiba ngumpulin kami bersama? Ujar Hesti yang memecah keheningan. Begini, Ra, Hes. Sebenarnya saya tidak enak bilangnya, dan saya bingung mau nyampein gimana. Ujar Bu Atun yang sengaja berhenti memotong ucapannya. Gak apa-apa, Bu, bilang aja. Barangkali kami mungkin ada kesalahan atau semacamnya, biar kami bisa evaluasi ke depannya. Iya gak, Hes? Ujar Hera meminta persetujuan dari Hesti, dan kawannya itu hanya menganggukkan kepala.
Sebelum meneruskan ucapannya, Bu Atun terlihat mengambil nafas dalam dan menghembuskannya perlahan. Begini Ra, kalian tidak ada kesalahan apapun kok selama kerja di sini. Saya justru berterima kasih kepada kalian yang telah sungguh-sungguh bekerja keras selama kerja di sini. Namun kayaknya kalian cukup sampai di sini saja dulu. Rencananya saya hendak menutup ruko dan dagangan ini karena saya sendiri sedang terkena musibah. Tapi maaf, saya nggak bisa menyebutkannya. Rencananya saya akan menjual ruko ini untuk keperluan saya sendiri. Tapi tenang saja, kalian nanti akan tetap dapat uang pesangon selama kalian kerja di sini. Ya begitulah kira-kira yang ingin saya omongkan kepada kalian. Sekali lagi, saya mohon maaf. Sungguh penuturan yang mengejutkan bagi Hesti dan Hera. Namun keputusan tetaplah keputusan. Dan mereka berdua harus menerimanya dengan lapang dada. Dan ternyata hari itu juga Bu Atun telah menyiapkan uang pesangon buat mereka berdua. Beliau memberikan satu amplop coklat masing-masing yang katanya berisi uang 5 juta rupiah. Dan setelahnya mereka berdua juga boleh dipersilakan pulang saat itu juga. Tentu saja Hesti dan Hera sedih kala itu. Dan mereka berdua pun berpamitan kepada Bu Atun dan mengucapkan terima kasih atas bantuannya selama ini karena telah menerima kerja di tempatnya. Setelah itu Hesti dan Hera pun pulang ke rumah masing-masing. Hera melangkah gontai ketika hendak pulang ke rumah, namun dirinya tidak langsung menuju rumah. Seperti yang diucapkan kemarin, hari ini setelah gajian, Hera akan menyetorkan uang cicilan hutangnya ke Juragan Joko. Dan tibalah Hera di rumah yang memiliki halaman luas dan bertingkat 2. Yang mana rumah itu adalah rumah paling megah di desanya. Setelah menemui beberapa ajudan Juragan Joko di pos rumahnya, Hera langsung dipersilakan untuk masuk ke dalam. Wah, lihat siapa yang datang, si janda cantik rupanya, ujar Juragan Joko yang memang suka genit ke semua wanita. Juragan, tolong jangan genit seperti itu, saya kesini hanya ingin menyicil hutang-hutang saya, ujar Hera seraya memberikan uang beberapa lembar ke Juragan Joko. Dan ketika dihitung, jumlahnya ternyata 2.100.000, yang mana itu adalah total 3 kali setoran untuk 3 bulan. Loh, kenapa ini lebih? Bukannya kau biasanya setor cuma 700.000? Jangan-jangan kau lagi banyak uang ya? Ucap Juragan yang menatap Hera curiga. Hera pun mengembuskan nafas panjang, kemudian menjelaskan maksud dari jumlah setoran yang diberikannya kali ini. Dia menjelaskan bahwa itu memang untuk setoran 2 bulan ke depannya, mumpung ada, karena setelah ini dirinya belum ada pekerjaan lagi. Hera juga meminta keringanan jikalau nanti jatuh tempo pembayaran, tapi dirinya belum ada uang. Ia mohon diberi waktu dulu. Tentu saja Hera bercerita tentang dirinya yang sudah tidak bekerja lagi di pasar, pun juga dengan temannya yang juga diberhentikan. Oh, jadi begitu. Tapi terus terang, hutang tetaplah hutang, dan kau harus tetap melunasinya bagaimanapun caranya, ujar Juragan Joko dengan ponga dan meremehkan. Namun Hera hanya terdiam tidak menjawab. Sayang, panggil Juragan dengan nada genit. Bukankah aku pernah memberimu penawaran yang enak? Jika kau mau menerima tawaran untuk menjadi istriku, akan kuanggap hutangmu itu lunas. Bukankah itu tawaranku dulu? Bagaimana? Apakah sekarang kau mau menerimanya? Memang dulu Hera pernah ditawarkan begitu, namun dia menolak dengan dalih dia tidak mau menikah lagi setelah kematian suaminya, dan itu adalah prinsipnya. Dan sekarang pun ternyata keputusannya masih sama. Dia menolak tawaran itu. Bukan sembarang Juragan Joko menawarkan itu. Ia tertarik pada Hera karena meskipun Hera adalah seorang janda, tubuh dan perawakannya masih tetap menggodanya, dan Juragan sebenarnya nafsu padanya. Mendengar tawaran itu, si Hera menjadi risih dan hendak langsung pergi dari tempat itu. Maaf Juragan, sepertinya saya tidak bisa. Kalau begitu saya permisi dulu, ucapnya sambil melangkah menuju pintu keluar. Juragan Joko hanya menghembuskan nafas panjang. Dia belum habis ide untuk bisa menikmati tubuh molek si Hera itu. Tepat sebelum Hera keluar rumah, Joko menghentikannya. Cantik, mau kemana? Kita belum selesai. Tunggu dulu, aku ada penawaran lain buatmu. Ini soal pekerjaan. Jika kau mau, aku ada kenalan. Dan dengan begitu, kau bisa melunasi hutang-hutangmu lagi, ucap Juragan Joko yang sudah berjarak jauh dari tempat Hera melangkah. Sontak saja Hera pun terhenti dan menatap ke arah Juragan tersebut. Dan intinya saat itu adalah Juragan menawarkan pekerjaan pada Hera, sekaligus temannya yang juga sama-sama berhenti kerja, untuk menjadi pembantu rumah tangga. Namun bukan di sini, melainkan kerjanya di luar kota.
Katanya kebetulan juragan punya rekan yang lagi buka loker untuk jadi ART. Hera pun tertarik akan hal itu, dan dia disuruh juragan untuk datang ke rumahnya pekan depan bersama kawannya, yakni si Hesti. Jika iya, katanya juragan sendirilah yang akan mengantarnya ke kota langsung. Setelah itu Hera pun lanjut kembali pulang ke rumah, dan kepergiannya diiringi tatapan sang juragan dari jauh sambil tersenyum nyeringai. Rupanya ada maksud tersembunyi dari si juragan congak itu. Malam harinya di rumah saat makan malam bersama, Hera pun bercerita kepada ibunya Bu Siti dan juga anaknya bahwa dirinya telah berhenti bekerja di pasar dan berniat untuk mengambil tawaran dari juragan Joko. "Duk, kau yakin mau ngambil tawaran dari juragan itu?" ujar Bu Siti yang seakan ragu membiarkan anaknya merantau ke kota. "Iya Bu, apa ibu gak mau cari kerjaan lain dulu di sekitar sini?" Aldi juga menimpali ucapan ibunya. "Begini nak, cari kerja sekarang lagi susah-susahnya, dan aku pikir nanti di rantauan gaji yang Hera dapatkan lumayan besar mak. Aku ingin urusan hutang dengan juragan sombong itu agar cepat selesai. Dan kamu nak, tolong nanti jaga nenek ya, selama ibu masih merantau. Doain ibu saja biar nanti bisa punya banyak uang, dan kamu sekolahnya yang bener ya, jangan bandel," ujarnya pada si Aldi. Bu Siti dan Aldi pun hanya terdiam. Benar juga apa yang dikatakan Hera. Jika hutang sudah lunas, pasti mereka akan nyaman. Dan rencananya setelah hutang selesai, Hera akan kembali pulang dan buka usaha kecil-kecilan. Dan hidup nyaman tanpa hutang. "Bu, maafin Aldi ya Bu, belum bisa ngebantu ibu. Apa Aldi berhenti sekolah saja Bu, biar bisa bantu kerja dan lunasin hutang ibu?" ujar Aldi spontan. "Wis, apa yang kamu bicarakan nak? Jangan sampai kau berhenti sekolah. Percayalah sama ibu. Selagi ibu masih kuat, ibu akan berusaha memenuhi kebutuhanmu nak." Timpal Hera menatap anaknya. Sejujurnya dia kasihan pada anaknya, karena dia belum bisa membelikan keinginan-keinginan anaknya. Tidak seperti anak-anak lainnya yang selalu terpenuhi ketika meminta sesuatu kepada orang tuanya. Namun dia bersyukur karena anaknya itu enggak neko-neko. Setelahnya suasana pun jadi haru, dan mereka saling berpelukan. Dan pada akhirnya, Bu Siti dan Aldi memberikan izin kepada Hera untuk merantau. Lalu setelahnya mereka lanjut tidur, karena malam sudah mulai larut. Dan rencananya, ia akan memberitahukan tentang tawaran dari juragan itu kepada kawannya, yakni Hesti. Singkat cerita, pekan depan pun tiba. Hera dan Hesti sudah berada di rumah sang juragan. Mereka telah sepakat menerima tawaran dari si Joko. Tentu sebelumnya, Hera dan Hesti sudah berpamitan kepada keluarganya masing-masing. Tanpa menunggu waktu lama lagi, Joko pun mengantarkan mereka langsung ke kota hari itu juga. Perjalanan yang ditempuh memakan waktu 5 jam, dan selama itu Hera dan Hesti tertidur di jok belakang. Kala itu hanya 3 orang saja, di mana satunya adalah juragan Joko sendiri yang mengemudi mobilnya. Juragan Joko itu tersenyum penuh nafsu. Ketika menatap 2 tubuh molek wanita yang tertidur itu, ternyata kawan si Hera juga cantik. Memang juragan Joko itu sebenarnya bejat. Hanya saja sifatnya itu ia sembunyikan. Bahkan istri-istri yang pernah dinikah sebelumnya sudah ia ceraikan karena katanya sudah bosan. Dan kini ia hanyalah duda yang punya banyak uang di desanya. Dan singkatnya tibalah mereka di salah satu rumah besar di kota itu. Hera dan Hesti pun diajak masuk untuk menemui pemilik rumahnya. Ternyata pemilik rumah itu adalah Pak Faiz. Dia juga seumuran dengan juragan Joko yang adalah kawannya. Usai menjelaskan panjang lebar pekerjaan yang harus dijalani Hera dan Hesti, Faiz pun memberikan kertas kontrak kerja untuk ditanda tangani mereka berdua. Hera dan Hesti sempat terkejut ketika mendengar gaji yang akan diterima per bulannya, yakni 6 juta. Bahkan saking gagal fokusnya kala itu, mereka berdua tidak berpikir kecurigaan sama sekali saat itu. Mereka hanya menganggap ini adalah peluang. Yang tanpa mereka sadari, Joko dan Faiz saling tersenyum menyeringai. Ketika 2 wanita itu setuju dan menandatangani kontrak kerja, ada niat jahat di balik senyum Faiz dan juragan Joko yang masih misterius. Setelah dirasa urusan sudah selesai, juragan Joko pun pamitan dari situ dan kembali pulang ke desanya. Terlibat percakapan kecil antara Joko dan Faiz di luar, yang mana Hera dan Hesti tidak tahu apa yang mereka bicarakan. Setelah kepergian juragan Joko, Hera dan Hesti pun diantar ke kamar pembantu, tempat ia tinggal di situ.
Dan ternyata mereka mendapat kamar terpisah, namun masih jejeran. Faiz pun menyuruh keduanya untuk rehat saja dulu dan mulai kerjanya besok. Setelahnya Faiz izin untuk pergi keluar, hendak mengecek tempat bisnisnya. Dia ini adalah seorang pengusaha kulineran dan sudah banyak cabang yang dimilikinya. "Rak, beruntung banget ya kita bisa dapat kerjaan enak begini, gajinya gede lagi," ujar Hesti yang numpang rebahan di kamar milik Hera. "Iya sih Es, alhamdulillah. Tapi yang namanya kerja ya tetap capek Es," ujar Hera. "Ya semoga saja dengan ini aku bisa segera melunasi utang-utangku," imbuh Hera lagi. Dan setelahnya mereka pun lanjut rehat karena capek banget. Singkat cerita, 5 bulan kemudian, Hesti dan Hera betah kerja di situ. Rupanya perlakuan Faiz ini baik bagi mereka. Namun sebenarnya tidak. Mungkin itulah pandangan mereka selama ini, karena ada maksud terselubung yang tidak diketahui oleh mereka berdua. Dan selama 5 bulan itu Hera menyisihkan uangnya untuk sebagian besar buat lunasin hutangnya, dan sebagiannya lagi dia kirimkan ke kampung buat ibu dan anaknya. Dan ternyata di 5 bulan itulah hutang si Hera pada Juragan Joko sudah lunas. Namun dirinya harus menghabiskan kontrak 1 tahunnya bekerja di situ. Jadi gaji bulanan berikutnya akan dia kumpulkan dan akan digunakan modal usaha nantinya di kampung. Namun ada beberapa kejadian aneh. Waktu mereka berdua tinggal di rumah itu, yakni setiap malam Jumat, mereka pasti mencium bau bakaran kemenyan. Namun setelah iseng ditelusuri, mereka tidak menemukan apapun. Karena tiba-tiba saja baunya tersekejap datang dan sekejap menghilang. Hesti sempat parno akan hal itu, namun Hera berusaha menghiburnya. Hingga pada bulan ke-6, petaka awal pun terjadi. Kekhawatiran Hesti dan keanehan di rumah itu semakin menjadi, meski Hera sudah membantu menenangkannya. Dan semenjak itu, Hesti selalu resah dan kelihatan berharap cepat selesai kerja di tempat itu. Dan suatu ketika Hera disuruh untuk pergi berbelanja kebutuhan rumah tanpa si Hesti ikut. Dan kala itu, Faiz juga pergi keluar menuju tempat usahanya yang pada saat itu bohong. Tepat setelah kepergian Hera, Faiz serta 2 orang suruhannya kembali ke rumah dengan memakai pakaian hitam dan penutup kepala. Mereka masuk diam-diam dan menuju ke arah dapur. Dan nampaknya si Hesti sedang memasak dan tidak menyadari kedatangan mereka bertiga. Dengan sigap salah satu dari mereka membius Hesti dengan kain pembius dan kemudian membawa tubuh Hesti yang pingsan itu ke gudang belakang rumah yang ternyata ada pintu tersembunyi di situ dan menuju ke ruang bawah tanah. Ternyata kekayaan yang dimiliki Faiz selama ini bukan murni dari jeripayahnya. Selama ini dia ternyata telah melakukan pesugihan dan selalu melakukan ritual khusus di malam Jumat dan harus menumbalkan wanita untuk kelancaran usahanya. Dan kini sudah waktunya penumbalan berikutnya. Kini Faiz melepas penutup kepalanya dan menyuruh 2 orang itu untuk berjaga mengawasi Hesti yang kini dalam keadaan terikat dan dibaringkan di kasur lantai lusuh di ruang bawah tanah, dan penumbalannya akan dilakukan nanti malam. Setelah Faiz harus segera pergi dari rumah itu dulu agar Hera tidak curiga, karena dia tadi bilangnya mau ke tempat usahanya dulu. "Kalian jangan lengah, jaga wanita itu, jangan sampai kabur. Malam nanti kita akan berpesta menikmati wanita itu." "Siap bos," ujar keduanya. Di ruangan itu ada kulkas yang berisi makanan dan minuman, jadi 2 suruhan itu tidak khawatir kalau lapar. Sementara itu setelah Hera pulang dari belanjanya, dia tidak mendapati siapapun di rumah. Hesti entah pergi kemana, sudah dicari kemanapun tetap tidak ada. Pemilik rumah juga belum pulang. "Kemana kau Hes? Kenapa pergi nggak bilang-bilang sih?" ujar Hera yang duduk rehat di kamar Hesti karena lelah berkeliling rumahnya yang luas itu. Dan tidak sengaja matanya tertuju pada sebuah surat yang tergeletak di meja, yang tanpa sepengetahuan Hera bahwa surat itu adalah palsu. Itu adalah buatan Faiz untuk mengelabui Hera, di mana isinya bertuliskan bahwa Hesti memilih kabur dari rumah itu karena tidak betah dan tidak kembali ke kampung. Karena dia takut akan diminta denda karena kontraknya belum habis, jadi Hesti beralasan memilih pergi ke sembarang tempat sementara untuk kabur, dan meminta Hera untuk jangan mengabari orang kampung dulu. "Ah, gila kau Hes, ngapain lu egois gitu sih, main pergi seenaknya?" ujar Hera yang bingung dan kesal setelah membaca surat palsu itu. "Duh gimana nih kalau nanti Pak Faiz sampai nanya, pusing aku." Hera pun akhirnya tertidur tanpa sadar karena lelah banget. Sorenya Hera pun dibangunkan oleh Faiz yang baru saja datang ke rumah. Dia pun gelagapan terbangun saat itu juga. Ternyata dia sudah tertidur lama sekali.
Kala itu waktu sudah hampir menjelang maghrib. Maaf tuan, maaf saya ketiduran. Iya nggak apa-apa, kamu lagi nggak enak badan. Kalau iya lanjut teriak aja nggak apa-apa. Oh iya, di mana kawanmu? Kok nggak kelihatan? Ucap Faiz yang pura-pura tidak tahu. Gini tuan, sebenarnya. Kenapa? Katakan saja. Si Hesti kabur tuan, ujar Hera, seraya memberikan surat palsu yang tadi dibacanya kepada Faiz. Dan kala itu Faiz pura-pura terkejut dan mengikuti alur drama yang dia buat sendiri agar Hera nggak curiga. Emang dasar nggak tahu terima kasih. Ya sudah, biarkan saja. Yang penting kamu jangan menirunya. Memangnya tuan nggak marah? Nggak mau nuntut denda pada Hesti? Ujar Hera yang ragu-ragu. Tentu saja aku kecewa. Tapi ya mau gimana lagi? Percuma juga ngurusin orang kayak gitu. Yang penting kau jangan menirunya. Dan jikalau kau ingin berhenti kerja juga, setidaknya sampai kontrakmu itu habis, baru saya izinkan. Ucap Faiz yang kemudian berlalu meninggalkan Hera. Malamnya Faiz pun kembali ke ruang bawah tanahnya diam-diam. Dan setibanya di sana, dia mendapati Hesti yang sudah tersadar dan sedang digoda oleh dua pesuruhnya. Percuma juga dia teriak-teriak, tidak akan ada yang dengar karena ruangan itu kedap suara. Melihat kedatangan Faiz, Hesti pun semakin bingung dan ketakutan. Tuan, apa maksudnya ini? Tenang saja, malam ini kami akan memuaskanmu dan setelahnya aku akan mengantarkan kepergianmu dengan tenang ke alam sana. Jawab Faiz yang sudah jongkok di hadapan wanita itu. Dasar juragan bajingan, dasar mesum, lepaskan aku. Sumpah serapah Hesti meneriaki Faiz. Kini dia sadar bahwa selama ini sudah dijebak. Berteriaklah sesukamu, tidak akan ada yang dengar. Tubuh cantikmu itu akan aku tumbalkan demi kekayaanku, ujar Faiz yang tidak peduli dengan umpatan dan ludahan Hesti barusan. Dan setelahnya dua pesuruh Faiz pun membekap mulut Hesti dengan kain. Ia tidak bisa memberontak karena tangannya diikat. Kemudian setelahnya dengan beringas, Faiz merobek kasar pakaian Hesti sampai tidak mengenakan selai benang pun. Dan tentu yang terjadi selanjutnya, ketiga orang itu melepaskan pakaian masing-masing dan langsung menyetubuhi Hesti bersamaan dengan brutal. Hesti pun hanya menangis, tidak bisa melawan. Rasa sakit yang dialaminya begitu teramat. Dia meratapi nasib, kenapa harus mengalami siksaan semacam ini. Peluh keringat membasahi tubuhnya, hatinya merutuki tiga orang bejat yang sedang menjamah tubuhnya. Dalam merasa sedihnya itu, Hesti terbayang akan keluarganya yang ditinggal di kampungnya. Hingga lama-kelamaan karena tidak kuat mengimbangi tiga pria binatang itu, Hesti pun pingsan terkulai lemas tidak berdaya. Namun ketiga orang itu tidak, mereka masih berberingas dan terus bergantian menggilir wanita malang itu. Ternyata hal yang dilakukan Faiz sudah berkali-kali. Tumbal-tumbal sebelumnya juga bernasib sama, bahkan Juragan Joko juga menjadi salah satu kawan yang menyetok tumbal untuknya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.